Oke, Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore kembali lagi bersama saya, Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, akan memandu Anda untuk program khusus kita pada sore hari ini, Tribun VIP. Nah, pada sore hari ini saya sudah kedatangan tamu khusus dan beliau sementara ada di Jakarta, perjalanan pulang dari main golf tadi. Jadi kita curi sedikit waktunya. Nama narasumber kita untuk sore hari ini Taufik Anwar. Tapi nama lengkap beliau Muhammad Taufik Anwar Pali. Kemudian tempat tanggal lahir beliau adalah Malang, 9 November 1965. Kemudian alamat beliau sekarang tinggal di kota Tangerang Selatan. Kemudian sedikit background pendidikan terkait Pak Taufik ini. Adalah lulusan SMA Negeri 1 Takalar 1983, kemudian Universitas Hasanuddin Teknologi Pertanian 1989, kemudian Indonesian Banking School Magister Manajemen 2021. Kemudian pengalaman kerja beliau banyak di BRI, tentunya Branch Manager BRI Suharjo Jakarta 2016 sampai 2018, kemudian Branch Manager BRI Pasar Minggu Jakarta 2018 sampai 2019, kemudian Branch Manager BRI Panakukan Makassar, ternyata pernah dipanakukan 2019-2020. Kemudian jabatan beliau untuk saat ini adalah Vice President Kantor Cabang Khusus Jakarta di BRI. Kemudian ada pun beberapa aktivitas beliau banyak di komunitas. Beliau juga adalah Ketua Umum Ikatan Alumni Teknologi Pertanian Universitas Hasanuddin. Kemudian Dewan Pembina Koperasi IKA Teknologi Pertanian Unhas. Kemudian Bendahara Yayasan Ternak Kita. Terakhir Pembina TDA Jakarta Selatan. Oke, Assalamualaikum Pak Taufik. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil Daeng aja ya, Pak Taufik ya. Boleh. Siap, Deng. Ya. Ya. Mana aktivitasnya ini, Deng, sekarang? Ya, kalau secara formal saya memang masih aktif di PTBE Bank BRI, ya, dengan jabatan saat ini Vice President, ya. Kalau dibahasakan bahasa Indonesia kan mungkin wakil pemimpin cabang khusus. Jadi di BRI itu punya cabang khusus yang melayani khusus kantor pusat, ya setingkat wilayah itu ada di Jakarta, menempel di kantor pusat kita. Ya, di samping kegiatan formal itu, saya ada beberapa kegiatan sosial yang saat ini cukup saat ini sangat diperlukan, yaitu melakukan pendampingan kepada salah satu komunitas yang sudah meluas di seluruh Indonesia, tangan di atas, ya, namanya TDA. Kebetulan saya baru saja berkenalan dengan tahun 2016 waktu saya tugas di Lombok, sudah sempat menghadiri. Jadi saya pernah branch manager di Lombok, di Mataram, ya, cabang koordinator di sana, dan saya diundang untuk mengikuti acara peresmian tangan di atas. Jadi tangan di atas itu adalah salah satu komunitas pengusaha UMKM, ya, yang sudah menyebar di seluruh Indonesia. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu ketuanya dan saya diminta untuk menjadi salah satu pembina di situ. Saya sudah beberapa kali diskusi webinar dengan teman-teman TDA di seluruh Indonesia, dan saya diminta untuk ikut mendampingi itu. Ya, itu saya kira yang terutama, ya, saat ini diperlukan adalah bagaimana melakukan pendampingan terhadap UMKM. Ya, ini sesuai dengan tugas formal saya di Bank BRI. Sebagai konsultan lah, ya, konsultan bagaimana tetap terus bisa menghidupkan ekonomi
di tengah-tengah pandemi seperti ini. Sebenarnya jadi pandemi ini bukan sebenarnya halangan ya, tapi ini challenge buat seluruh pengusaha bagaimana tetap survive ya, karena kebutuhan-kebutuhan dasar itu tetap diperlukan, itu tidak ada yang bisa ditunda. Sandang, pangan, dan papan itu tidak ada yang bisa ditunda. Makan tidak bisa kita jadwal untuk hanya sekali 1 hari, tetap 3 hari. Cuma bagaimana caranya mengadakan kebutuhan ini untuk bisa menembus batas-batas pandemik, kan begitu ya. Misalnya warung tidak dibuka lagi, tapi banyak cara untuk bagaimana mendelivery kebutuhan-kebutuhan itu untuk sampai di rumah. Mungkin yang menurun adalah tingkat atau daya beli masyarakat kita ya, karena banyak kehilangan ini, tapi sekali lagi bahwa kebutuhan bisa ditunda, ya kan, tetap pasti itu dilakukan ya, walaupun dengan cara sederhana. Makan juga seperti itu, mungkin tidak berlebihan, tapi 3 kali sehari. Rumah mau pandemik atau tidak, kita butuh tempat kita berlindung. Jadi sekali lagi bahwa kebutuhan dasar ini tidak bisa dihilangkan ya, mungkin diminimalisir, diminimize, iya, tapi kebutuhan dasar itu tetap diperlukan. Nah, kalau aktivitas olahraga cukup banyak ya, karena aktivitas olahraga ini di samping kita akan mendapatkan kesehatan ya, di sini juga lah kita bisa memperluas jaringan pergaulan dan sebagainya. Dan menurut saya ini sangat efektif ya. Jadi kebetulan golf ini tuntutan pekerjaan, jadi saya harus ini. Saya sebenarnya tidak terlalu ini. Iya, saya tenis lapangan iya, tenis meja olahraga di masa kecil, sepak bola masih. Ini karena tuntutan sepeda. Saya sepeda sangat sangat senang karena sudah 11 tahun terakhir ini di setiap tempat di mana saya dipercaya untuk memimpin kantor cabang atau unit kerja, saya selalu membentuk komunitas sepeda. Ya. Jadi sepeda ini lumayan lah bisa menjangkau, karena sepeda ini mau dibilang mahal tidak juga, mau dibilang murah saya kira iya. Ya, sebabnya tidak ada olahraga yang mahal dan murah. Ya itu kan cuma cara pandang kita dari luar saja. Ada banyak cara untuk kita masuk. Ya itu yang saya ini, Dinda. Ya. Saat ini juga Pak Ketua alumni Teknologi Pertanian, nampaknya mau mobile sini Pak ya. Ya jadi sebenarnya gini, inilah menurut saya demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi itu kan kata kuncinya ada 2. Yang pertama musyawarah dulu. Nah, dan ini demokrasi Pancasila yang menurut saya sudah banyak hilang ya, karena terlalu tinggi nuansa politisnya. Sebenarnya Pancasila itu mengajarkan kita bagaimana kita berdiskusi, bermusyawarah, kemudian melakukan kesepakatan. Nah, teman-teman di Unhas di Teknologi Pertanian ya, ini dulu ini jurusan termudah. Jadi kita itu sangat akrab karena jumlahnya sedikit. Tapi sekarang ini sangat besar ya, bahkan sementara proses untuk menjadi fakultas sendiri. Nah, saya itu dipilih melalui via telepon saja. Teman-teman lagi ngumpul, beberapa lagi ngumpul, terus saya ditelepon. Waktu itu saya tugas di Makassar, teman-teman lagi ketemuan di Jakarta. Katanya ini kita lagi ketemu ini. Waktu itu teman-teman ngumpul-ngumpul di Makassar. Saya masih di Jakarta waktu itu. Katanya saya sepakat di sana setelah mereka ngobrol-ngobrol ya,
kalau di bahasa demokrasi Pancasila lagi musyawarah kan gitu ya. Iya, iya. Setelah itu mereka sepakat, mufakat di situ, mufakat. Sudah, Taufik aja lah yang kita jadikan ketua. Saya ditelepon lah untuk diminta kesediaan untuk itu. Saya pikir saya tidak berpikir dua kali untuk menerima itu. Saya pikir sudah ini tradisi yang harus dibiasakan. Kalau kita memang merasa mampu, terima saja itu, jangan banyak alasan malu-malu. Ya, kita kan sering ada permintaan-permintaan seperti itu kan masih nimbang-nimbang, pura-pura berpikir, padahal sebenarnya mau. Karena kita masih punya tradisi malu untuk menyatakan bersedia, padahal punya kemampuan. Ya, di luar orang begitu merasa mampu mengajukan diri, nggak usah malu-malu kan gitu. Masih apa ya, tradisi-tradisi timur yang seharusnya tidak dipelihara ya. Kan kita itu kadang-kadang malu untuk mengajukan diri. Kalau memang itu kita anggap bahwa kita amanah untuk pekerjaan itu, kenapa tidak? Oh ya, saya ambil alih nih pekerjaan, saya mau melaksanakan, saya siap untuk bertanggung jawab. Nah itu saya langsung terima. Oke, saya ini tapi tolong saya dibantu, kan gitu ya. Saya dibantu, saya tidak bisa bekerja sendiri. Nah, saya melihat bahwa pelajaran penting dari itu adalah seperti itulah sebenarnya demokrasi Pancasila. Orang ngobrol-ngobrol ini sepakat ini. Seperti itu juga sebenarnya yang dilakukan ketika saya menjadi ketua. Maaf ini lucu, seperti lucu-lucuan tapi penting sekali. Saya ketua alumni SD. Saya ketua alumni SD. SD saya itu ya ketua alumni SD di Takalar. Nah, itu juga sebenarnya lebih banyak ada unsur-unsur bagaimana mengimplementasikan demokrasi Pancasila. Jadi yang dimulai dari musyawarah, kemudian setelah itu mungkin mengerucut ya. Jadi nggak perlu lagi ada voting apa dan sebagainya. Sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada egoisme di situ kalau kita main voting. Sudah percayakan, sudah ada kelihatan suara mau mengarah kemana gitu, nggak usah lagi voting sampai dagang sapi, sampai money politik. Itu kan tradisi-tradisi yang menurut saya sudah harus dihilangkan ya, bahwa kita di antara kita itu sebenarnya sudah ada sebenarnya apa di pikiran kita, oh ini sebenarnya mampu, ini yang bisa memimpin, ini yang, karena tidak ada sebenarnya peran kecil dan besar. Yang ada itu adalah bahwa setiap orang itu punya peran masing-masing dan itu mungkin tidak bisa digantikan oleh orang lain gitu. Iya, begitu Dinda. Ini saya baru nyampe di rumah ini. Siap. Iya, mungkin saya kita rehat dulu sejenak. Boleh. Nanti saya coba sambung di laptop, di PC di rumah. Siap. Begitu. Oke, ya. Oke, Tribuners, kita rehat dulu sejenak sambil menunggu kesiapan kembali dari Pak Taufik. Jangan kemana-mana, tetap di Tribun VIP. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai,
atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Oke, Tribuners, kembali lagi bersama saya Hasim Arfa dan tetap masih bersama saya narasumber kita, Pak Taufik Anwar Pali. Dan Pak Taufik sudah bergabung lagi dengan kita. Dan untuk Tribuners yang mau bertanya, silakan di kolom komentar di Facebook dan YouTube Tribun Timur terkait apapun itu ya kepada Pak Taufik pada sore hari ini. Nah, Deng, ini kan
dulu kita dari Takalar, kemudian masuk ke Fakultas Pertanian di Unhas. Nah, kok bisa jadi bankir ini? Tiba-tiba jadi bankir di BRI. Biasanya kan orang-orang dulu itu jadinya di insinyur. Oke deh. Ya. Diulangi tadi ini. Dulu kan kita ini di Takalar, kemudian masuk ke Fakultas Pertanian di Unhas. Kok bisa ujung-ujungnya masuk jadi bankir nih di BRI? Ya, oke. Sebentar, saya harus keluar dulu dari. Ya. Ya. Oke. Ya, biar tidak ini Ya. suaranya. Ya. Jadi tahun 80-an itu, tahun 83, Fakultas Pertanian itu adalah fakultas favorit. Ya. Ya, fakultas favorit. Ya, banyak anak-anak pejabat waktu itu, lihatlah sekarang ini yang bekas wakil gubernur Arifin Numan. Iya, betul. Teman-teman dari luar daerah, ya itu ya. Itu jadi dulu itu favorit itu, ya. Bahkan anak rektor pun itu masuk di situ. Jadi salah satu teman saya, seangkatan saya itu anak rektor UNHAS waktu itu. Itu juga di pertanian. Jadi itu memang fakultas favorit waktu itu. Apalagi kita yang dari kampung ya. Dari kampung ceritanya. Walaupun dulu sempat bercita-cita jadi insinyur arsitek. Karena saya ada bakat menggambar lah gitu ya. Ide-ide untuk itu. Sampai sekarang itu masih terpelihara karena hobi saya itu bisa tersalurkan mendesain logo, ya mendesain rumah sendiri misalnya, itu masih terbawa. Ya. Jadi menurut saya pertanian itu hanya jalan untuk menuju ke kehidupan kita yang sebenarnya. Ya. Jadi kita masuk di perguruan tinggi di S1 itu menurut saya itu sebenarnya bukan karir kita yang sebenarnya. Karir kita itu adalah perjalanan ketika kita sudah menerima tanggung jawab. Ya. Jadi saya juga dulu belum mengenal perbankan itu seperti apa. Ada tempat pendaftaran kita baru lulus. Ya. Saya bertahun-tahun setelah semester 5 menjadi asisten. Ya. Baik itu praktikum maupun mata kuliah teori-teori. Ya. Sebenarnya sempat punya cita-cita untuk menjadi guru, ya, menjadi dosen, ya. Tapi kelihatannya karena orang tua saya ya ini genetik ya. Jadi mengajar itu berbicara seperti ini, presentasi itu kan bagian dari pekerjaan sehari-hari seorang pengajar, guru. Orang tua saya guru, ya. Tapi waktu itu lowongan yang tersedia kebetulan ada Bank BRI buka, saya tidak tahu seperti apa kita masuk di situ, ya. Yang pasti saya juga sempat berpikir agak merasa bahwa lulusan S1 loh ini ada terbuka, tapi nanti dipekerjakan sebagai level pelaksana tamatan SMA. Iya, jadi seperti itu dulu. Tapi sudahlah, waktu itu kita butuh pekerjaan. Ya, saya di keluarga juga adik-adik saya masih banyak yang harus dibantu untuk sekolah. Sudahlah, ambil pekerjaan apa saja dulu yang ini. Sambil saya tetap waktu itu mengabdi di beberapa perguruan tinggi. Ya. Di 45 waktu itu ya Bosowa, kemudian Universitas Muslim, ya di Unhas sempat jadi asisten di laboratorium. Setelah itu begitu masuk di perbankan sempat juga kaget, oh di perbankan seperti ini. Sebenarnya sih tidak kaget ya,
itu pekerjaan-pekerjaan yang menurut saya rutinitas, ya, yang tidak perlu ilmu-ilmu khusus. Tapi kalau kita sudah terbiasa, nah ini yang saya akan hubungkan dengan orang sukses. Orang sukses itu tidak ada pekerjaan yang baru bagi dia. Ya, tidak ada pekerjaan baru. Yang ada itu kita tinggal menyelesaikan dengan amanah atau tanggung jawab baru. Jadi kalau dikatakan saya salah jurusan, nggak ada. Karena sekali lagi bahwa pendidikan S1 itu adalah itu mengajarkan kita bagaimana pola pikir kita merespon apakah itu amanah, tugas, dan lain-lain. Menurut saya ilmu S1 itu kebetulan aja melalui pertanian. Tapi apa yang diajarkan di pertanian maupun di fakultas lain pada dasarnya adalah bagaimana menempah, ya, mengasah cara pola pikir kita. Ya, itu kan hanya batunya saja, itu batu loncatannya saja. Karena teman-teman saya, atasan saya, anak buah saya itu dari berbagai jurusan. Bahkan saya punya dulu manajer itu sarjana agama. Itu bagaimana bisa? Ya, kalau kita pikir sarjana agama jadi bankir. Bahkan sempat sukses sebelum pensiun. Nah, itu kan tidak masuk akal. Tapi sekali lagi bahwa ilmu kita di strata 1 itu adalah ilmu pola pikir. Jadi kita di situ diajari untuk menganalisa apa dan sebagainya. Ya gitu. Karena itu juga sebenarnya belum menurut saya ilmu spesialis, bukan, ya. Berbeda kalau seperti dokter, notaris itu kan ada kenotariatan, dokter ada dokter spesialis. Kalau kita S1 ini belum ada yang spesialis. Itu hanya alat untuk bagaimana sekali lagi mengasah pola pikir kita untuk menyiasati sebuah pekerjaan. Jadi seperti itu. Kalau mau dikatakan bahwa ini kecelakaan, juga bukan, ya, butuh pekerjaan waktu itu sudah bagaimana dulu bekerja. Ya, jadi seperti itu. Saya masuk juga nggak tahu ini kok pekerjaan seperti ini, ya ini bukan pekerjaan satu, pekerjaan SMA, tapi itu tantangan buat saya untuk bagaimana bisa masuk di lingkaran supaya S1 saya diakui. Dan itu alhamdulillah setelah saya 7-8 tahun bekerja di BRI, ya, saya masuk di jalur khusus itu, sehingga bisa mendapatkan karir yang bagus seperti ini. Ya, saya kira itu. Pak Taufik ini tergolong lumayan cepat karirnya ini. Kalau kita lihat tadi, dari kepala cabang yang ada di daerah, kemudian langsung ke Jakarta. Sebenarnya apa sih tips bekerja produktif ini menurut Pak Taufik? Ya, jadi sebenarnya cara sukses itu kan sebenarnya bukan tidak perlu dipelajari khusus, ya. Penelitian mengatakan, ya, bahwa ciri-ciri orang sukses itu pada prinsipnya semua sama, ya, hampir, ya. Jadi Stephen Covey, seorang peneliti terkait human capital, ya, penulis buku Seven Habits, itu melakukan penelitian yang sangat lama dan mendalam, ya. Itu ada berapa ribu, 6.000 atau berapa ribu CEO atau direktur utama, presiden direktur di seluruh dunia dilakukan penelitian, dan dia menyimpulkan bahwa ada 7 kebiasaan yang mirip dilakukan hampir semua orang sukses. Jadi saya melihat bahwa kebiasaan-kebiasaan itu bisa juga bawaan dari lahir, ya. Ada juga yang kita memang asah setiap hari untuk bisa disiplin. Jadi saya melihat bahwa yang pertama, ciri orang
orang sukses itu umumnya disiplin. Iya, Semakin disiplin. saya berdalami bergaul dengan Hmm. orang-orang itu, saya melihat nggak ada orang sukses itu pemalas itu. Bangun tidurnya Betul. siang, nggak ada Iya. gitu. Nggak ada. Saya melihat seperti itu. Saya pelajari Hairul Tanjung bagaimana dia sukses. Jack Ma itu bagaimana dia ditolak di banyak perusahaan, 20 kali ditolak, tapi dia tidak pernah merasa gagal, ya. Dia selalu mengatakan bahwa kegagalan adalah sukses yang tertunda. Jadi dia Iya. mengatakan bahwa saya sebenarnya akan sukses ini, tapi untuk sementara belum. Ya kayak gitu. Jadi dia tidak pernah mengecilkan dirinya. Dia selalu mengatakan bahwa sukses itu tinggal tunggu waktunya. Iya. Tunggu waktunya. Nah, itu satu. Yang kedua, saya kira orang yang sukses itu tidak pernah lari dari tantangan. Dia akan selalu bagaimana bukan melawan tantangan, bagaimana menyiasati tantangan itu. Dan itu yang mungkin juga orang kalau merasa kalau sudah berat, ya dia mundur kan gitu ya. Seharusnya tantangan itu kan sama dengan kita ditarget untuk menembus. Ya, kalau Anda gagal, bukan berarti targetnya yang harus dirubah. Target kita kalau mau jadi seorang CEO, ya, ketika Anda gagal, jangan merubah target, rubah strategi Anda. Karena mungkin strategi kita yang keliru, kan gitu. Jadi kalau sudah terbiasa seperti itu, maka ketika menghadapi dengan situasi yang sama itu sudah jauh lebih mudah. Nah itu. Kemudian yang ketiga, ya ini pengalaman ini. Tapi saya melihat bahwa apa yang disampaikan oleh Stephen Habit itu sama, bahwa setiap orang ini harus punya sifat inisiatif. Jadi kalau orang sukses itu, tidak ada orang sukses itu karena perintah. Kalau dia perintah, berarti dia akan jadi anak buah terus. Iya. Jadi ciri leader itu adalah dia punya inisiatif. Jadi kalau ada orang yang disuruh baru bekerja, yakinlah seumur hidup dia tidak akan jadi pemimpin. Karena ciri pemimpin itu adalah ada inisiatif. Jadi tidak perlu disuruh, ya ada di sekelilingnya yang mungkin merasa bahwa saya harus melakukan tindakan, dia lakukan itu tanpa perintah. Jadi bagaimana akan menjadi hebatnya orang yang punya ciri ini apabila dia sudah dapat arahan yang jelas, kemudian punya inisiatif. Maka orang-orang inilah yang memberikan hasil lebih daripada orang lain. Nah, nanti seperti itu. Jadi kalau ada cerita bahwa saya dari Lombok, ya, dari Lombok itu kan saya dari Lombok itu Mataram, saya ke Jakarta, saya coba mempelajari bukan mempelajari ya, mengamati pengalaman-pengalaman teman-teman yang lain. Itu saya belum menemukan ada yang bisa tembus seperti itu dari ini ke Jakarta gitu ya. Iya. Berarti kan ada sesuatu yang lebih. Nah kelebihan-kelebihan kita itu jangan sampai dinikmati oleh kita sendiri, ya. Kelebihan saat ini kerja yang baik itu nggak cukup. Orang pintar itu banyak sekali. Tapi bagaimana orang-orang yang punya peran, ya, orang-orang yang punya peran untuk mengangkat, memindahkan, mempromosikan kita itu tahu bahwa kita itu pantas untuk menjadi bagian yang menjadi pekerjaan mereka. Ya, saya kalau tidak ada juga yang mempromosikan saya, mungkin saya tidak bisa karena banyak orang yang lebih pintar dari saya. Iya. Ya kan begitu. Betul, Pak. Tapi tidak banyak orang yang sudah bekerja keras. Tapi karena kita banyak sekali ini di bawah, ya, banyak sekali. Karena karir itu kan mengerucut, ya. Di bawah ini bersaingan kita masih banyak. Naik sedikit ini kan masih banyak tempat.
Tapi Iya. semakin ke atas itu tempat itu semakin sedikit. Nah, orang yang menempati tempat yang sempit ini itu hanya orang-orang yang punya beberapa catatan-catatan penting ya. Jadi kalau kerja bagus itu harusnya terekspos. Banyak yang tahu orang di atas itu. Ya, kalau di BRI itu ada namanya radisi, rapat direksi ya dengan komisaris untuk memilih pemimpin satu kantor, misalnya kantor cabang yang sangat strategik, itu kan masing-masing direktur ini bawa orang. Oh, saya orang ini bisa ini. Bagaimana kita bertarung di situ? Makanya bekerja dengan baik itu tidak cukup, tapi diketahui oleh orang. Karena banyak sekali orang yang bekerja baik, orang pintar itu banyak itu. Tapi yang ada di kepala orang-orang yang menentukan siapa yang mau ditempatkan ini kan tidak banyak orang yang punya kemampuan di situ. Makanya saya kalau ada pertemuan-pertemuan, ada direksi apa di situ, saya mencoba untuk tampil bahwa saya ini Taufik Anwar, saya di sini, saya sudah bekerja seperti ini. Dan itu yang teringat ketika mereka mau mengambil keputusan siapa yang mau dipromosikan ke situ. Nah, itu masalah kecerdasan lagi itu. Tapi nanti kita bisa bagaimana bisa lebih detail lagi kita saya jelaskan kecerdasan apa yang harusnya kita miliki untuk bisa menjadi sukses. Kalau Jack Ma itu tidak pernah mau bercerita tentang sukses. Dia justru yang mau dicerita tuh kegagalan. Katanya dengan kegagalan itu kita bisa jadi sukses. Itu nih. Sebenarnya Pak, dalam perjalanan karir ini, siapa sebenarnya yang menginspirasi? Apakah ada seseorang atau mungkin pengalaman, Pak? Ya, jadi saya itu dari dulu senang mencatat orang-orang yang bisa dijadikan panutan, idola. Saya dulu punya buku daftar orang-orang ini. Jadi kalau saya ketemu, saya itu menginspirasi saya catat. Ya. Tapi semakin lama kita ngikuti perjalanan orang-orang itu satu-satu itu gugur itu. Saya coret itu. Oh, ini ternyata nggak bisa dijadikan ini. Nggak bisa ini. Kan kita ikuti terus ya. Jadi saya punya daftar itu. Ya. Jadi orang-orang yang berhasil di bidangnya, di pekerjaannya, di jabatannya dan sebagainya, itu saya catat betul bahwa keberhasilan. Saya mencontoh lah, ya. Kita ini nggak perlu menciptakan ilmu baru, ya kan, nggak perlu menciptakan ilmu baru. Kita tiru aja yang sudah ada, yang sudah berhasil, kita tinggal kembangkan sedikit. Kalau si A dulu sudah berhasil dengan cara A, misalnya ya, kita coba berikan nilai plus. Karena kita ini bukan peneliti, kita ini praktisi. Apa yang orang sudah lakukan, berhasil, lakukan aja itu. Itulah ilmunya orang Korea. Iya kan? Meniru tambah-tambah sedikit sudah. Iya kan? Sudah kelihatan berbeda kan? Padahal sebenarnya secara hakikat tidak banyak yang berubah di situ. Tapi kita memberikan nilai lebih di situ. Seperti itulah yang selama ini yang menginspirasi saya untuk selalu bisa lebih baik. Saya pernah sebanyak menantang lah, ya. Jadi ada seorang figur itu yang di mana-mana dia berhasil. Di mana-mana dia berhasil, diberikan tanggung jawab, dia berhasil. Nah, suatu waktu itu saya satu rumpun supervisi, ya. Saya menjadi anak buahnya dia. Saya mencoba untuk saya pernah bilang ke beliau di depan umum, saya bilang, Pak, Bapak kan di mana-mana selalu nomor 1. Ya. Saya ada obsesi untuk suatu waktu menempati tempat Bapak yang di mana Bapak nomor 1, dan saya ingin mengalahkan prestasi Bapak di situ. Saya pernah seperti itu, cita-cita saya itu. Betul, dia ini karena dia punya kewenangan, punya kemampuan untuk itu. Oke, kalau begitu kamu di sini saya tugaskan.
Jadi dia dulu berhasil di situ membawa unit kerja itu menjadi nomor 1. Tapi saya bilang, Pak, saya mau salah satu tempat Bapak di mana Bapak nomor 1, dan cita-cita saya ingin mengalahkan prestasi Bapak di situ. Iya. Nah itu, jadi sampai seperti itulah bahwa saya senang berkompetisi ya, berkompetisi, dan saya menganggap bahwa orang luar biasa itu ada 3 tingkatan. Iya. Ya. Anda luar biasa kalau diberikan target dan melampaui target. Itu 1. Tapi itu luar biasa masih KW 3. Iya. Ada KW2 yang lebih bagus lagi adalah bahwa kalau kita diberikan target, maka saya adalah pencapai target tertinggi. Jadi kalau saya berlima diberikan target, ya, yang lain ini saya berlima ini semuanya melampaui target. Tapi dari 5 ini saya yang paling tinggi pelampauannya. Itu baru KW2-nya. Nah, ini KW supernya ini, nomor 1-nya ini, yang aslinya dikatakan bahwa kita ini luar biasa adalah apabila kita melampaui target yang belum pernah dilampaui oleh siapapun. Jadi dari dulu misalnya ada sejarah, ini tuh nomor 1. Tapi di antara semua yang nomor 1 ini tentunya kan ada yang terbaik di situ. Nah, menurut saya itu yang selalu menjadi tantangan saya di setiap kantor di mana saya dipercaya. Saya ingin pecahkan itu. Oh Pak, ini Bapak capek ini belum pernah dicapai sebelumnya. Inilah rekor. Nah, itu rekor itu. Menciptakan rekor itu. Belum pernah dicapai oleh sebelumnya. Orang semua melampaui di atas 100%. Tapi belum pernah ada yang mencapai seperti yang Bapak capai sekarang ini. Jadi kalau hitungan presentasi misalnya, dari dulu sampai sekarang tidak pernah ada di atas 130%. Tiba-tiba saya bisa capai 135, ya itulah impian saya selalu di setiap tempat. Bagaimana bisa menciptakan rekor baru. Kalau kita breakdown lagi Pak, untuk menciptakan rekor itu, mekanisme kerjanya bagaimana Pak? Kira-kira? Iya, kalau bisa ditayangkan, itu sebenarnya ilmu biasa ya. Jadi saya ada kirim ini tadi ya. Kalau menurut saya itu sebenarnya ilmu yang yang sudah umum ya. Jadi 4 langkah mudah untuk jadi lebih produktif. Ya kan, 4 langkah itu yang untuk bisa lebih produktif. Kalau bisa kita tayangkan di itu, coba. Itu kan cuma slide-slide biasa itu. Saya coba ini. Tapi saya mencoba menjelaskan. Siap. Iya. Sambil dijelaskan Pak, kita coba tampilkan sebentar. Iya. Siap. Iya. Ini mekanisme kerja nih. Sederhana sih saya lihat Pak. Sederhana sekali sebenarnya, sederhana. Dan itu dilakukan oleh orang-orang sukses. Sekali lagi bahwa kelihatannya sederhana, tapi tidak banyak yang bisa melakukan itu. Iya betul. Untuk eksekusinya ini banyak. Itu kelihatannya sederhana. Itu hanya orang-orang yang sudah tertib hidupnya. Orang tertib hidup itu tidak ada orang yang ini sederhana saja sederhana ini. Ya, menurut saya kira ini dilakukan oleh orang-orang yang orang-orang sukses. Saya kalau hari kerja apapun ya, sebenarnya bukan hanya hari kerja, tapi contoh ya. Misalnya besok hari Senin, ya. Kan sudah ada
kita sudah ada nggak yang merencanakan mau pakai apa besok? Mungkin tidak banyak itu. Iya, iya, betul, Pak. Pakaiannya mau apa, yang mana? Saya itu Besok kalau dia cari-cari. malam-malam itu sebelum tidur, saya sudah gantung itu baju, celana yang akan dipakai besok. Sepatu ini. Sudah. Jadi hidup ini memang harus direncanakan supaya kita efektif menjalankannya. Coba bayangkan kalau besok ternyata terlambat kita bangun, kita baru mau cari baju yang mau dipakai, celana yang mau dipakai. Ya kan gitu. Jadi kalau itu seperti itu. Jadi 4 langkah itu adalah yang pertama merencanakan apa yang kita mau kerjakan. Iya, 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 iya. Nggak bisa dikatakan tiba masa, tiba akal. Nggak. Itu berarti waktu kita ini kita tidak desain untuk digunakan benar-benar menjadi waktu yang berguna. Ya. Ya. Karena waktu ini seperti pedang tajam itu yang kalau kita melewatkan begitu saja, kita yang tertebas oleh waktu. Ya. Ya. Jadi itu yang pertama saya kira. Jadi setiap orang kalau ingin sukses ya dalam arti yang luas, cobalah untuk merencanakan pekerjaan. Setiap pekerjaan kita yang akan kita lakukan, kita rencanakan. Itu. Ini tidak banyak, ini kelihatannya gampang merencanakan. Tidak perlu direncanakan. Justru itulah kenapa kita sering berantakan dalam mengeksekusi pekerjaan, karena kita tidak merencanakan pekerjaan. Coba kita lanjut ya. 4 langkah mudah jadi lebih produktif. Ada yang tertinggal 1 tapi nggak apa-apa. Ya, coba yang slide yang kedua. Ya, ditampilkan yang kedua. Selanjutnya, slide selanjutnya. 4 langkah ini kan. Jadi langkah pertama itu adalah perencanaan kerja. Ya. Nah ini Pak. Ya. Step 2. Itu ada sebelumnya, step 1. Step 1. Ya, ada step 1. Tunggu Pak. Ya. Yang catat semua yang ingin itu ada sebelumnya itu, ada sebelumnya. Ada sebelumnya. Oh, baik ini. Sebelumnya baik lagi, ya. Sebelumnya lagi. Di step 2, Pak. Di step 1. Itu kan masalah perencanaan kerja di situ. Jadi yang ini Pak yang ada yang kita kirimkan. Iya, ada 6 ini. Nah. Jadi step 1 itu ya. Ini kan ada yang di mana kita menjadi pemimpin perusahaan, ada yang kita sebagai profesional. Ya. Ini yang saya cerita ini adalah profesional. Catat semua pekerjaan yang kamu ingin selesaikan minggu ini. Iya, jadi harus direncanakan. Nggak bisa itu besok lah kalau memang besok kalau ada pekerjaan. Ya, kita harus merencanakan pekerjaan kita itu dalam 1 minggu. Ini pekerjaan setiap hari di kantor ini. Iya. Ya, di tempat kita juga seperti itu. Saya mau melakukan apa hari ini? Saya mau wawancara Pak Taufik. Besok ini. Kan sudah ada jadwal. Sudah ada Pak, iya betul. Oh iya, ada jadwal. Ini yang dimaksud ini. Catat semua pekerjaan yang kamu ingin selesaikan. Ini masuk dalam perencanaan. Nah, step yang kedua adalah bahwa meliputi semua pekerjaan baik yang sifatnya personal maupun secara tim. Iya. Ada 2 itu. Ada 2. Ya coba. Sebelumnya nih. Yang masih step 1. Iya, masih step 1. Step 1 itu kalau tidak salah ada 3 slide di situ. Jadi catat dulu seluruh pekerjaan yang ingin kita selesaikan. Ya. Kalau kita ini kan target itu target sebenarnya. Minggu ini ya ini kan baik itu personal ataupun pekerjaan kamu. Ya. Jadi ada pekerjaan kamu itu
biasanya kan berhubungan dengan tim. Hmm. Kalau personal itu yang sebenarnya mungkin kadang-kadang tidak berhubungan dengan pekerjaan kita, tapi mempengaruhi pekerjaan kita secara tim. Nah ini kalau kita tidak bisa atur, ini bisa berbahaya, bertabrakan. Makanya dikatakan yang kedua lagi di halaman keduanya itu. Baik Step itu personal atau pekerjaan tamu, coba kita ke step keduanya. Step keduanya itu dia katakan, coba halaman selanjutnya ini. Yang breakdown, Pak. Iya. Nah, itu ada sebelumnya ini. Ada sebelumnya lagi. Iya, ada step kedua. Jadi dengan kita memisahkan mana pekerjaan yang personal maupun pekerjaan pekerjaan kamu itu sebenarnya ada pekerjaan yang formal, ya. Ini yang Pak. tidak bukan urusan pribadi, ya. Ya, itu. Nah, Dan pekerjaan. setelah kita melakukan perencanaan, ya, kita melakukan breakdown pekerjaan menjadi beberapa langkah kecil. Jadi maksudnya begini, ini kan pekerjaan-pekerjaan kita ini pekerjaan butuh waktu, butuh orang yang terlibat banyak. Iya. Nah, kalau seperti itu, hanya dengan cara kita membreakdown secara parsial, dibagi-bagi, itu membuat kita itu lebih mudah untuk mengeksekusi, termasuk mengalokasikan waktu. Ada pekerjaan yang butuh waktu banyak. Sudah, kalau ada pekerjaan besar, ya seperti ya kita mau mengangkut pasir, ya. Pasir kan tidak mungkin diangkut seluruhnya langsung untuk bisa sampai, ya. Kalau pekerja bangunan kan begitu tuh. Dia pakai troli pengangkut dorong itu, ya, untuk mengangkut sebagian masuk. Itu kan memecah lebih kecil lagi itu, ya. Ada pekerjaan besar, kalau itu yang kita pikir bagaimana bisa menyelesaikan ini. Karena kita memikirkan yang besar. Coba dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Itu bagian dari sistem pekerjaan besar itu. Jadi bagi perkecil. Ini dulu yang kita selesaikan, habis ini. Kemudian setelah kita selesaikan semua itu, baru kita bisa melangkah ke pekerjaan yang lebih besar selanjutnya. Jadi dipecah-pecah menjadi kecil-kecil. Kita tidak bisa membangun rumah sekaligus. Kita mulai dari perencanaan itu, mulai dari pondasi dulu, tembok dulu, kan begitu. Tidak bisa kita langsung. Kecil-kecil. Sukses besar itu dimulai dari satu langkah kecil. Dan sukses itu banyak orang gagal karena hanya memikirkan hasilnya. Dia tidak memikirkan prosesnya. Nah, proses inilah yang membuat kita ini juga menjadi punya experience, ya. Banyak orang yang mau coba kita lihat ini gambarnya begini. Ada orang yang ingin kalau menaiki tangga itu kan cepat-cepat itu sampai melangkahi 2 tangga, ya kan gitu. Tapi enggak kalau dia terpeleset sedikit, dia jatuh lagi di bawah, dia mulai lagi dari awal, ya kan gitu. Enggak apa-apa, 1 langkah, 1 tangga kecil, kedua, ketiga, keempat. Jadi jangan kira orang bergerak cepat. Ada orang yang cepat tapi tetap satu-satu lah. Kalaupun dia mau melangkahi 2 step sekaligus itu harus orang yang terlatih. Makanya kalau ada siaran-siaran TV itu ada keahlian-keahlian, ya, dia katakan itu jangan tiru untuk dilakukan di rumah, karena ini dilakukan oleh ahlinya. Jadi kalau Anda tidak ahli, jangan ambil 2 step sekaligus, satu-satu saja dulu. Karena kita tidak punya pengalaman. Hanya orang lincah itu yang bisa naik tangga itu langsung 2, 3. Kan gitu. Orang yang punya keahlian khusus. Orang yang bukan keahlian khusus itu didapatkan karena sering dia mengulang-ulangi. Dia punya pengalaman. Jadi kalau Anda orang baru, tidak usah dulu mau 2 langkah, 3 langkah. Satu-satu aja dulu. Satu-satu. Memang membutuhkan waktu yang lama. Kenapa? Karena memang kita bukan orang yang berpengalaman.
Iya. Tapi begitu Anda pindah di tempat lain dengan tantangan yang sama, Anda tentu sudah tahu caranya kan. Oh, kemarin satu-satu memang ini. Tapi setelah saya lewati seluruhnya, oh, ternyata ini bisa kita melangkah lebih dari satu kali untuk bisa ke puncak. Nah, gitu. Kenapa? Karena kita sudah punya pengalaman dan mungkin kita juga sering membiasakan diri untuk bisa melakukan langkah-langkah itu. Nah, oke. Yang selanjutnya. Masih di step 2, Pak? Iya. Ada di selanjutnya itu. Ini kan nah, ini kita masuk di step ketiga. Kerjakan mulai dari yang paling ringan. Iya. Kita kalau pengalaman saya dulu menulis, kadang-kadang kita pusing untuk cari judul. Karena saya dulu tahun 85 itu sudah menulis di Pedoman Rakyat, ya, tahun 80 berapa di Fajar, ya waktu masih mahasiswa menulis. Kadang-kadang untuk mencari judul kita pusing kan. Ya. Kalau memusingkan judul sudah, mau nulis aja dulu. Lakukan dulu yang paling ringan, yang paling gampang kita lakukan. Apa dulu yang kita lakukan? Nggak usah yang berat-berat dulu. Tapi yang ringan-ringan ini memberikan kita motivasi, semangat untuk, oh ternyata bisa jalan ini. Oh ini dulu yang kita selesaikan. Ya kan? Ya itu. Jadi yang paling ringan dulu. Jangan dulu memikirkan yang berat-berat. Ya. Apa ya contohnya? Saya seperti meniti karir lah ya, meniti karir lah. Tidak usah jauh-jauh dulu itu ada cita-cita besar kita ya. Ada kata-kata inspiratif dari Direktur Utama BRI yang sekarang ini. Dia katakan begini, setiap orang itu harus mampu merancang karirnya sendiri. Ya. Setiap individu harus mampu merancang karirnya sendiri. Ini sebenarnya bahasanya luas ini. Karir itu adalah terkait tanggung jawab yang diberikan, termasuk karir yang dalam arti sempit, jabatan-jabatan. Saya mau jadi pemimpin cabang, saya mau jadi pemimpin wilayah. Nah, yang bisa merancang itu sebenarnya adalah kita. Tahun ini saya mau capai penilaian kondisi saya seperti ini, supaya saya bisa dipromosikan jadi begitu, merancang itu. Nah inilah, kita memulai pekerjaan yang kecil-kecil. Tanggung jawab kita saat ini apa? Coba selesaikan tanggung jawab itu dan coba lampaui target pekerjaan kita hari ini. Kita misalnya, ini kan tantangan, bisa nggak mewawancarai saya? Itu kan sudah dirancang itu, ya. Ada banyak kompetensi yang dibutuhkan untuk bisa menghubungi saya. Siapa ini, siapa dulu ini, kan begitu. Yang kecil-kecil dulu. Karena itu masalah kemampuan, kalau di istilah kami itu adalah seeking information, pencarian informasi. Coba, saya mau menemui siapa gitu. Mungkin kalau untuk menembus dia kan susah. Cari dulu yang kira-kira yang berhubungan dengan dia. Oh ini kita minta tolong. Itulah. Jadi kita kemarin ini kan beruntung sekali bisa ketemu dengan Bu Ayu kan. Ayu apa dan sebagainya kan begitu ya. Jadi yang ringan-ringan dulu itu. Ringan-ringan dulu. Bisa nggak ini dicoba? Ada beberapa cara dicoba. Ini. Yang ringan-ringan dulu yang bisa dikerjakan. Itu bisa memberikan semangat kita untuk mengajarkan yang lebih besar. Oh, ini yang kecil saya sudah ini. Gunung Bawah Karaeng saya sudah taklukkan gini. Saya mau coba gunung yang lain, ya kan gitu kan? Iya. Kalau di Bawah Karaeng ini saya cuma latihan 2 kali seminggu lari-lari kan, gitu. Oh, ini nanti Latimojo lebih tinggi nih. Saya harus latihan saya harus lebih serius. Kenapa? Karena Latimojo ini tantangannya. Begitu mau ke Gunung Rinjani mendaki, pasti kita sudah punya informasi yang ini. Gunung Rinjani itu tidak bisa begini-begini. Sehingga kita butuh persiapan yang besar. Nah, itu sekali lagi bahwa pekerjaan yang yang kita pilih itu di samping ringan, itu juga pekerjaan yang langsung bisa dikerjakan, bisa langsung dieksekusi. Mungkin tidak perlu banyak
campur tangan orang lain yang terlibat di situ. Apalah yang bisa kita lakukan dulu? Kalau kita ini bekerja tim, kalau saya ya sering ini teman-teman ya seperti target saya ini kan banyak orang di bawah ini. Sukses saya itu adalah sukses anak buah saya. Benar nggak ini, Pak Syed? Kan begitu ya. Sehingga saya menekankan ke mereka, kamu tidak usah mikir target saya, target besar, target yang Anda pikirkan itu cukup bagaimana mencapai target masing-masing. Nah, kalau masing-masing ini sudah mencapai target, itu sudah pasti secara otomatis akan tercapai target besar kita. Jadi tiap orang ini tidak usah memikirkan target saya, tidak mau usah memikirkan target temannya. Cukup dia memikirkan targetnya sendiri. Ya kan? Tidak usah kita ini. Wah, ini belum tercapai kita punya target kantor ini. Tribun ini belum, misalnya kalau hariannya ya, itu kan oplah ya, berapa banyak yang ini kan. Nggak usah ini, individu di sini. Kamu kan wilayah ini, Makassar Timur. Sudah, kamu nggak usah mikirin Makassar Timur aja kamu aja sendiri. Begitu Makassar Timur, Barat, Selatan, Utara, Tengah itu sudah tercapai, otomatis itu target Makassar itu tercapai. Jadi itu satu prinsip bahwa setiap orang cukup ya fokus kepada target masing-masing. Yang kecil-kecil tadi itu. Kemudian jangan juga berpikir terlalu jauh. Yang bukan tanggung jawab kita, tidak usah kita pikirkan. Iya. Tidak bisa ini, Pak. Targetnya itu dia cuma jual koran. Tapi dia memikirkan lagi strategi yang lain, strategi harga, tidak usah. Cukup jual koran saja, sebanyak-banyaknya sudah selesai. Itu ada lagi yang mikirkan itu. Karena tanggung jawab itu kan bertingkat. Ya kan? Ya. Ini jadi eksekusi yang bisa langsung dikerjakan. Yang paling dekat itu adalah target-target individu. Udah, apa yang bisa kamu lakukan, itu dulu yang melakukan. Tidak usah dulu yang terlalu jauh. Jangan sampai dengan kita melakukan yang kecil-kecil ini, kita ada cara yang bisa kita temukan itu untuk menyelesaikan pekerjaan yang besar. Kemudian step yang terakhir. 4, step 4. Iya, sebenarnya masih 3 itu, masih 3. Iya. Jangan tunda, Pak. Pokoknya jangan ditunda. Jangan tunda. Sebenarnya ini manajemen kalbu. Iya. 3M. 3M itu kan dipopulerkan oleh Agim. Agim itu bilang begini. Manajemen kalbu ya. Mulai dari diri sendiri, iya kan? Mulai dari yang kecil-kecil, dan dimulai sekarang. Dari sekarang. Jangan ditunda. Agim itu ilmunya luar biasa itu. Itu ciri orang sukses itu. Gak usah mikir terlalu besar. Makanya ada cerita. Seseorang yang pernah hebat, tapi sampai dia meninggal, satu pun cita-citanya itu tidak tercapai. Jadi waktu muda, waktu mahasiswa, dia berpikir bagaimana bisa mengelola dunia ini. Ya kan, dia mau jadi pemimpin dunia lah begitu. Ya kan? Setelah 10 tahun dia mencoba untuk ini, bertambah umurnya kan. Iya. Sudah jadi 30 tahun lebih. Sudahlah kalau begitu dininya saya tidak bisa rubah, saya coba rubah negara saya kalau begitu. Negara ini coba dia masuk macam-macam itu. Gagal lah jadi anggota DPR, gagal jadi apa gitu kan. 10 tahun dia mencoba untuk menggeluti itu bagaimana bisa berperan secara nasional. Tidak bisa juga. Akhirnya dirubah cita-citanya. Sudahlah, saya kembali ke Sulawesi Selatan kalau begitu. Jadi gubernur. Iya, jadi gubernur lah. Ya kan? Dia coba lagi tuh 10 tahun dia di situ, dia tidak bisa ngapa-ngapain sampai dia umur sudah 50. Wah. Ya, sudah masuk mau ke jalan 60 kan? Sudah, kalau begitu saya kembali ke Takalar lah kalau begitu. Karena Sulawesi Selatan juga nih. Coba lagi Takalar. Kan dia memulai lagi kan di situ ya.
Iya, iya. mulai lagi mencoba untuk menciptakan supaya ada konstituen nanti ya gitu ya, dia pengaruh ini begini. Ikutlah pemilihan di situ. Ternyata dia juga gagal di situ. Sudahlah, sampailah dia ke umur yang sudah mulai rentah tua gitu. Ternyata cita-citanya itu kan semakin kecil ya. Iya. Dan satu pun itu cita-cita itu tidak ada yang tercapai. Akhirnya apa? Itu kesimpulannya ternyata dia harus memulai perubahan itu dari yang kecil dulu. Dimulai dari hal-hal yang ringan-ringan dulu. Jadi Dari ternyata dirinya, iya, jadi ternyata dia sendiri itu untuk dirinya saja dia perbaiki itu dia tidak bisa, apalagi mau katanya memperbaiki dunia. Akhirnya sampai dengan tua itu, sudah tua juga dia sudah juga tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Nah, itu. Kenapa? Karena dia terbalik. Ya. Harusnya kita memulai dari yang kecil-kecil dulu. Apa yang kita mampu? Ya. Orang hebat itu bukan sukses melampaui orang sukses yang lain. Tapi kadang-kadang karena hal yang kecil, yang mungkin orang sepelekan, tapi dia sukses. Makanya tidak ada, menurut saya, tidak ada fakultas, tidak ada jurusan yang lebih baik dari satu dan yang lain. Saya di jurusan bahasa, itu kita bisa hebat kalau kita geluti itu. Ya. Kita tidak ada. Karena ada juga dokter yang gagal, ada juga seorang sarjana teknik juga yang gagal. Begitupun juga yang menurut kita jurusan-jurusan di jurusan bahasa daerah, jangan dipandang enteng itu. Kalau kita serius di situ, itu kita berhasil di situ. Jadi tidak ada jurusan, tidak ada pekerjaan, atau tidak ada pun apa yang lain yang kategori kecil, diremehkan, nggak ada menurut saya. Semua pekerjaan itu masing-masing punya peran yang berbeda-beda. Dan itu kadang-kadang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Pada saat yang sama kita kadang-kadang memandang remeh pekerjaan itu. Nah, OB itu memangnya kita ini yang pejabat ini bisa melakukan pekerjaan OB, office boy di kantor, tidak ada. Tapi begitu office boy itu tiba-tiba sakit, berantakan kita satu kantor. Iya betul. Padahal itu pekerjaan rendahan itu. Nah, itulah karena ada. Malah pimpinan ini yang sering cuti-cuti itu tidak ada juga pimpinan jalan sendiri. Iya. Ada nggak? Kan begitu. Jadi sebenarnya tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil. Yang ada itu adalah setiap peran itu sama pentingnya dengan peran-peran yang lain. Kenapa? Karena pekerjaan kita ini seperti sistem. Kalau di mesin itu ada putaran-putaran roda, ya. Yang ada yang besar itu, justru yang kecil-kecil itu satu kali bergerak itu, menggerakkan. Coba, gear kecil itu satu kali dayu itu kan cepat sekali. Jadi tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Yang ada itu bahwa kita masing-masing punya peran. Gear kecil, begitu kita memendaki, dipindah ke gear besar. Karena kita ingin menghemat tenaga dengan kencang begini kan ini. Nggak berat. Itulah bagaimana gambaran bahwa tidak ada peran kecil, tidak ada peran besar. Yang ada adalah bahwa setiap peran itu punya masing-masing tugasnya sendiri. Itu. Siap. Nah, dan kerjakan sekarang itu maksudnya adalah bahwa kalau kita sudah matang merencanakan, kita sudah mendistribusikan, ya, kita sudah mengalokasikan waktu, saya mau selesaikan dalam 1 minggu ini, berusahalah untuk disiplin. Jadi kerjakan sekarang dan harus disiplin. Jangan lagi mau coba-coba, enggak, ini ada pekerjaan baru, enggak ada. Itulah kenapa kita memilih pekerjaan-pekerjaan secara skala prioritas. Maksudnya apa? Kita harus istiqomah dengan itu. Kalau kita sudah mengatakan bahwa mau melakukan ini, jangan lagi dicampur-campur yang lain. Gitu. Berusahalah untuk komit melaksanakan rencana-rencana itu. Begitu. Siap. Terakhir keempat, Pak. Ya. Yang keempat itu
sebenarnya kita simpan baik-baik ini karena kita akan melakukan evaluasi terhadap pekerjaan kita. Ya, kan kita sudah rencanakan semua ini ya. Ya. Mungkin saja hasilnya ini mengecewakan. Tapi satu modal besar yang kita bisa dapat dari cara bekerja seperti ini adalah bahwa kalau kita melakukan kesalahan, maka akan mudah untuk mendeteksi kesalahan kita itu di langkah yang mana, di step yang mana. Supaya kita tidak memulai dari nol lagi. Itulah gunanya perencanaan kerja. Kita melakukan ini. 1, 2, 3 itu sudah gagal, sudah berhasil, ya kan? Tiba-tiba dieksekusi itu, oh, ini kok gagal ini. Kita tinggal periksa. Oh, di sini langkah ini. Tapi kalau kita tidak punya pekerjaan, tidak ada perencanaan kerja, kita mulai dari nol lagi, kita kan kadang-kadang lupa pekerjaan yang mana itu kita sudah berhasil, pekerjaan yang mana yang ternyata itu yang membuat kita jadi gagal. Nah, jadi langkah yang keempat adalah disimpan baik-baik perencanaan itu, prosedur dan sebagainya, supaya nanti kalau kita terjadi kegagalan, ya, ketika kita evaluasi ada kegagalan, maka kita tidak mulai dari nol lagi, tapi memperbaiki bagian-bagian potongan-potongan perencanaan kerja kita itu, yang gagal itu yang kita perbaiki. Jadi tidak semuanya lagi kita seperti salah membangun rumah, sudah kita rombak semua, kan enggak. Makanya ini satu-satu. Jadi kalau ternyata, oh ini ternyata ada yang kurang sedikit, itu kan kita tinggal tambal di situ. Oh ini yang kurang. Jadi kita tidak membongkar semua bangunan lagi, kita kehilangan waktu, kita akan kehilangan sumber daya yang lain yang sudah kita investasikan, enggak ini lagi. Ya. Jadi pekerjaan kita itu jadi lebih efektif. Itu yang menurut saya menginspirasi saya, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita itu bisa sukses ya seperti itu. Siap. Dan jangan lupa ya bahwa kesuksesan kita ini dibangun oleh 3 kecerdasan. Ya, dibangun oleh 3 kecerdasan. Ya. Yang pertama kita sudah singgung tadi, ya akademik S1. Saya ini bukan lulusan terbaik di jurusan saya. Tapi kalau saya bisa lebih sukses daripada teman-teman yang IP-nya lebih tinggi, jangan salahkan Anda punya sekolah. Bukan. Karena itu proses. Proses. Saya bukan lulusan terbaik. Saya lulusan biasa-biasa aja seperti teman-teman dengan IP yang pas-pasan. Tapi kan bukan itu. Penelitian menyebutkan bahwa peran daripada kecerdasan intelijensia kita ini cuma 20% dari kesuksesan seseorang. Seseorang itu banyak sukses itu justru ditentukan oleh kecerdasan emosional. Jadi jangan heran kalau ada orang yang secara akademik waktu kuliah IP-nya itu biasa-biasa, tapi mempekerjakan profesor-profesor doktor, teman-temannya dulu yang pintar-pintar. Coba banyak sekali itu. Iya, banyak sekali itu. Banyak. Orang yang prestasinya biasa-biasa waktu sekolah. Tapi begitu dia perjalanan waktu jadi pengusaha sukses apa dan sebagainya, diundanglah teman-temannya yang profesor, doktor, iya kan? Bahkan jadi anak buahnya di situ, mempekerjakan orang-orang yang dulu pintar itu. Iya. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi, ya, Coleman kalau nggak salah ya, yang meneliti itu bahwa kecerdasan intelektual kita ini, intelijensia kita ini hanya berperan 20% mengantarkan orang jadi sukses. 20%. 20% saja. 80% itu hampir seluruhnya itu dipengaruhi oleh kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional ini adalah kecerdasan bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan situasi.
kemampuan untuk beradaptasi, ya kan? Karena orang-orang pinter, maaf, saya tidak ini, walaupun tidak seluruhnya, banyak orang pinter itu dia asik dengan dirinya sendiri. Jangan lupa bergaul. Oh iya. Jangan heran kalau waktu kita mahasiswa ada yang menyendiri itu belajar kan? Ya. Kalau saya dulu kan begitu, berorganisasi, ketawa-ketawa, ini kan menjalani perkuliahan itu secara santai. Apalagi kemampuan waktu itu pas-pasan, mau beli diktat juga susah, jadi pinjam-pinjam kan gitu ya. Susah sekali tuh ya. Nah, itu. Nah, kecerdasan emosional ini sekali lagi ini yang sebenarnya banyak membuat orang sukses. Di bisnis itu bukan orang pintar yang dimajukan ketika kita akan mau menggolkan sebuah pekerjaan, tapi negosiator. Negosiator ini orang yang harus punya kemampuan untuk mempengaruhi orang. Jangan heran kalau dia mampu menjual barang mahal, ya, barang mahal kepada orang tertentu, padahal pada saat yang sama ada orang yang menawarkan barang yang lebih murah. Tapi yang dibeli adalah barang yang dia tawarkan lebih mahal itu. Iya. Kenapa? Itu karena punya kemampuan untuk mempengaruhi orang lain. Emosi orang itu, meyakinkan orang, apa dan sebagainya. Nah, dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang menurut saya karena lebih terbuka ya. Dia terbuka itu ya menerima orang gitu. Jadi dia tidak egois. Nah, ini kadang-kadang kita kan seperti itu di pergaulan. Kita memilih teman, ya. Kita cepat tersinggung. Biasa ciri orang-orang yang jarang bergaul itu cepat tersinggung. Iya kan? Kita lagi berdua begini, dia lewat itu, tadinya mau bergabung dengan kita. Tapi kita kebetulan ketahuan jadi, dia tersinggung. Dipikirnya ya dia yang cerita. Karena tidak terbiasa terbuka menerima orang lain ya kayak gitu. Nah, itu. Nah, satu kecerdasan yang menurut saya sangat penting karena jarang ada orang sukses mengakhiri hidupnya itu dengan cara yang tidak husnul khotimah ya. Tidak yang secara baik. Ada berapa banyak selebriti dunia, orang-orang kaya dunia itu yang mengakhiri hidupnya dengan minum obat, ya, minum racun, bunuh diri, apa dan sebagainya. Padahal mereka orang-orang sukses. Kalau diukur secara duniawi, mereka kurang apa gitu ya? Ada banyak, ya kan? Nggak ada ini. Kenapa? Karena orang-orang ini, ya, menurut ilmu yang saya dapat dan menurut saya itu benar, kurang memiliki kecerdasan spiritual. Jadi orang-orang yang sering mengakhiri hidupnya dengan cara seperti itu adalah orang-orang yang tidak percaya bahwa seluruh kemampuan yang kita miliki ini ada batasnya. Iya, ada batasnya. Ada batasnya. Jadi dia kadang-kadang kaget kalau tiba-tiba dia gagal. Kalau tiba-tiba dia nggak dipedulikan oleh orang, apa dan sebagainya ya. Kenapa? Karena dia tidak percaya bahwa apapun di dunia ini ada batasnya. Dan ketika kita menemukan seperti itu, kita harusnya percaya bahwa disitulah peran yang maha kuasa. Iya kan? Jadi jangan heran kalau ada orang yang gagal kemudian kecewa. Ya. Karena ada dua ini. Ada dua cara menyikapi kegagalan. Ya. Yang biasa kita lihat. Pertama yang menyikapi dengan cara kecewa. Yang kedua menyikapi dengan cara menyesali. Nah, yang positif ini yang menyesali. Menyesali itu ada perbuatan yang pada akhirnya dia berpikir seharusnya dia tidak lakukan.
Sehingga kalau suatu waktu dia akan menghadapi persoalan yang sama, maka dia harus melakukan ini. Jadi ada unsur evaluasi. Kalau yang kecewa ini, dia seolah-olah tidak percaya bahwa enggak, itu tidak mungkin gagal. Ya. Jadi di atas langit ada langit, ya, dan Tuhan secara spiritual bahwa kalau kita gagal itu artinya mungkin saja itu bagian daripada cobaan misalnya. Itulah yang orang yang menyesal itu seperti ini cobaan untuk saya ini. Jadi dia tidak merasa gagal, tapi dia merasa salah langkah aja ini. Ada yang keliru ini, saya perbaiki ini. Ya. Jadi orang-orang yang mau berhasil itu adalah orang yang tidak pernah bosan untuk melakukan perbaikan terus-menerus. Kita tidak pernah membayangkan seandainya Thomas Alva Edison itu seorang pecundang, baru 1 kali 2 kali melakukan uji coba untuk menciptakan balon lampu, ya. Ini bagaimana gelapnya dunia ini. Tapi ada orang seperti Thomas Alva Edison yang katanya yang kita nikmati sekarang ini adalah percobaan yang ke-1000. Iya. Iya kan? Dia nggak bosan-bosan itu. Begitu dia gagal, dia coba lagi. Orang inilah yang masuk dalam kategori tadi itu. Dia percaya bahwa di dalam kegagalan itu sebenarnya ada unsur-unsur kesuksesan. Dan dia percaya bahwa ini tinggal menunggu waktu untuk itu. Menunggu waktu. Karena kalau kita berpikiran dunia ini kan harusnya kita seolah-olah kan mau hidup 1000 tahun. Iya. Jangan, kalau ingin melakukan sesuatu di dunia ini, jangan berpikir untuk mau mati besok. Karena kalau seperti itu, sudahlah, kita akan pasrah aja kan gitu. Lakukan itu. Berulang-ulang, salah, ulangi lagi. Nah, 3 kecerdasan inilah yang membangun orang untuk bisa hidup lebih baik dan bisa menjadi sukses. Pertama adalah kecerdasan intelijensia, intelligence quotient. Yang kedua adalah emotional quotient. Yang ketiga adalah spiritual quotient. Ini 3 ini harus sama-sama perannya. Mungkin satu lebih kecil dalam sisi persentasi, tapi sama pentingnya ketiganya ini. Ya. Kita bisa bernegosiasi, tapi kita tidak punya dasar yang cukup, berarti intelijensia kita juga kurang. Atau kita terlalu optimis di dalam, makanya yang terlalu itu, semuanya di dalam agama itu kan tidak boleh yang terlalu. Ya. Kenapa? Karena kita harus sadari bahwa sandaran kita yang paling kelakar tapi paling kuat adalah ketika kita sudah pasrah. Kalau kita sudah melakukan semua dan gagal, itu artinya kita pasrahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Ya, itu. Mungkin pertanyaan terakhir ini, Pak. Kita sudah 1 jaman ini berbincang dengan Pak Taufik. Pak Taufik ini, apakah anak-anak juga diajarkan yang beginian, Pak? Cara-cara ini untuk meraih mimpinya? Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, baik di kantor maupun di rumah, menurut pemahaman saya tidak pernah membaca buku secara detail tentang itu, tapi ini kan kehidupan sehari-hari kita, ya. Kalau ingin memberikan pelajaran penting kepada orang lain, maka orang yang pertama melakukan itu adalah kita. Jadi kalau saya bicara tentang disiplin, maka saya tidak perlu banyak berbicara kepada anak-anak saya, anak-anak buah saya, tidak perlu. Saya lakukan aja setiap hari, saya datang di kantor secara disiplin. Contoh, kalau ada Pak, pekerjaan, iya kita lakukan langsung, Pak. Iya.
Itulah kenapa ada orang yang dinyinyiri oleh anak buahnya karena dia banyak ngomong saja tapi dia sendiri tidak melakukan itu. Betul. Jadi kalau disiplin, saya seumur hidup, kalaupun saya pernah terlambat dalam hitungan jari, selama saya 30 tahun bekerja ya, selama saya jadi manajer sekian tahun, sebenarnya bukan saya hanya memberikan contoh, itu sudah habit saya. Jadi disiplin itu habit, Pak. Kebiasaan baik yang dipupuk, dan kita sudah merasakan manfaatnya. Ya. Tidur itu bukan masalah durasi, tapi masalah kualitas, bukan masalah kuantitas. Tidur yang cukup itu berapa jam sih? Saya ada buku tentang tidur itu, baca itu. Bagaimana tidur itu? Ya, bagaimana seorang Habibie hanya tidur 4 jam. Ya, kemudian siapa Amin Rais juga saya kira tidurnya sedikit. Ilmuwan-ilmuwan dunia itu Curie suami istri ya, penemu bom ini ya, apa namanya, penemu bom itu ya, nuklir itu ya, tidurnya cuma 3 jam berapa jam. Jadi menurut saya itu hanya kebiasaan. Tidur itu ada 5 tahapan, tapi ada orang begitu dia dapat bantal langsung tidur. Jadi tahapannya itu cepat sekali. Ada orang yang 10 jam tidur itu, tapi dia gelisah. Sampai dia jadi, saya seperti kurang tidur. Padahal dia dari jam 8 malam sudah tidur, iya kan? Iya. Jam 6 dia bangun, dia merasa masih kurang tidur. Kenapa? Karena kualitas tidurnya. Jadi tidur yang baik itu adalah bukan masalah kuantitas, tapi kualitas. Siapa yang bisa melakukan itu adalah orang-orang yang memang mampu membebaskan pikiran-pikirannya, ya. Tapi ini tidur yang baik ya. Ya. Pikiran-pikirannya itu untuk bisa cepat langsung tidur secara berkualitas. Karena ada orang tidur itu setelah minum pil. Ada orang itu obat penenang itu cepat atau lambat itu akan merusak otaknya kan gitu ya, secara jangka panjang. Jadi menurut saya bagaimana bisa menjelaskan yang lebih baik kepada anak buah, menurut saya itu dengan perilaku. Ya. Nggak usah terlalu banyak teori, lakukan saja gitu. Saya sering juga memberikan contoh pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya itu sangat teknis kepada teman-teman di bawah. Tapi begitulah cara kita untuk bagaimana memperlihatkan kepada orang lain bekerja dengan baik. Toh kita sudah lakukan sendiri, orang tidak perlu kita ini. Kan mereka bisa jadi malu. Kalau saya lebih banyak memperbaiki dari dalam. Dari dalam. Ya. Untuk mendisiplinkan itu tidak usah dibawa ke mana pelatihan apa itu, tentara dan sebagainya. Itu kan disiplinnya itu cuma pada saat pendidikan saja. Setelah pulang itu mungkin sudah lupa lagi kan gitu. Nah, menurut saya pendidikan-pendidikan seperti itu sebaiknya memang ditampilkan oleh figur-figur manajerial ke atas. Kan anak buah kita sudah malu gitu kalau kita di kantor ini pagi-pagi sudah di kantor. Ya kan? Hairul Tanjung bilang, tidak ada orang sukses itu yang tidak kerja keras. Pasti pekerja keras. Dia menceritakan dirinya bagaimana ya. Bosnya Trans ya. Dia katakan begitu. Nah, ada itu katanya orang sukses itu terus hanya malas-malasan. Semua pekerja keras. Bangun pagi sudah ini. Itu memang pekerja keras. Malam. Ya kalaupun sekarang ini kita lihat seperti dia santai. Itu kan dia mungkin menikmati kan. Tapi dia bilang bahwa habit orang-orang pekerja orang sukses itu adalah pekerja keras. Dan itu dimulai dari satu disiplin. Disiplin. Tidak bisa, Pak. Orang sudah janji itu kalau masih sering ingkar itu ciri orang tidak sukses. Disiplin waktu, ya.
termasuk disiplin rapat, disiplin ketemu orang. Itu harus disiplin, Pak. Disiplin kalau ada peraturan bahwa kita jam 7 masuk kantor, ya disiplin. Yang kedua, ciri-ciri orang sukses umumnya itu punya integritas. Dia nggak sukses kalau dia dapat penolakan di sana ke sana kemari. Ya kan dia nggak bisa sukses. Ya. Karena integritasnya, karena kejujurannya dia yang membuat dia dipercaya ke satu tempat, di tempat yang lain dia udah dipercaya. Pak, saya sudah berhubungan, makanya kalau di iklan-iklan itu ya, ada jasa-jasa konsultan, apa yang ditampilkan di halaman terakhir? Ini klien kami. Artinya inilah perusahaan-perusahaan yang percaya dengan kami. Dia ingin tunjukkan bahwa kalaupun Anda bergabung sekarang ini, itu Anda orang yang ke-10 dan Anda termasuk orang yang beruntung. Dia secara tidak langsung mau bilang begitu. Jangan kira kamu yang pertama loh ini. Iya kan? Anda itu orang yang ke-20 menggunakan jasa kami. Jasa kami itu sudah digunakan ini, daftar perusahaan-perusahaan besar. Karena ingin menjadi perusahaan besar seperti itu, ikut juga lah bergabung. Nah, itu caranya kita ini. Jadi memberikan contoh, memberikan langsung lah ya, praktek langsung. Siap. Kita tidak ya. Itu udah asik. Terakhir Pak, goal selanjutnya dari Pak Taufik ini apa sih? Target selanjutnya? Ya, jadi begini, kalau saya waktu di ulang tahun yang ke-50, waktu saya tugas di Lombok, itu saya sudah katakan bahwa kalau dari segi hitungan-hitungan umur, saya bilang saya itu menargetkan umur yang kita realistis aja lah ya. Rasulullah itu umurnya kan 63 tahun. Kalau saya merasa saya bisa berumur 65 itu mungkin misalnya 65 itu artinya saya masih dalam keadaan sehat walafiat. Jadi kalau bisa kita meninggalkan dunia fana ini masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, makanya ketika saya ulang tahun waktu itu saya sudah mendesain waktu 15 tahun itu menjadi 35 tahun. Kalau dulu di zaman Pak Harto itu ada namanya pelita ya. Pelita 1, 2, 3 sampai 3 landas. Kalau saya 5 tahun sebanyak 3 kali ini adalah tahapan-tahapan yang sudah saya desain. Ini masanya saya persiapan pensiun. Misalnya 5 tahun pertama, 5 tahun kedua itu menata untuk persiapan 5 tahun terakhir. Karena 5 tahun terakhir itu adalah bagaimana kita lebih banyak berhubungan, beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Jadi kita tidak memikirkan lagi dunia di situ. Ya. 10 tahun pertama ini kita masih memikirkan dunia. Ya. Saya punya cita-cita bagaimana di 5 tahun terakhir itu adalah tahun-tahun di mana saya mempersiapkan diri untuk menghadap Yang Maha Kuasa. Ya. Jadi di 5 tahun pertama ini untuk persiapan pensiun saya sudah desain sedemikian rupa. Ada yang meleset-meleset saya kira biasa. Ya namanya juga perencanaan ya. Kita manusia ini merencanakan, Tuhan yang menentukan. Kan gitu. Tapi itulah kewajiban kita. Harus merencanakan. Tadi pertama kita di awal saya katakan bahwa kalau hidup ini kita tidak merencanakan, bagaimana kita bisa menjalani journey kehidupan itu kalau kita tidak punya perencanaan. Nah, 5 tahun yang kedua ini, saya ingin bagaimana bisa lebih banyak mengabdikan diri ke masyarakat ya. Saya walaupun secara materi tidak berlebihan, tapi menurut saya materi tidak lagi menjadi target utama saya. Target utama saya adalah bagaimana supaya lebih banyak orang bisa menciptakan produktivitas ya. Kita mengangkat seperti yayasan ternak kita itu sebenarnya hasil diskusi kami bertiga, Prof Yusran PLT itu PLT
Itu Sudah kembali ke kampus, Pak? Ya, ya, ini ya sudah ya. Kemudian ada adik kelas kami di kampus ya. Ical itu kita bertiga coba ngobrol-ngobrol bagaimana bisa membentuk yayasan yang yayasan itu memiliki 3 cita-cita yang menurut saya sangat mulia ya. Jadi yang pertama itu gini, yayasan itu mengandung charity. Jadi kita ingin mendonasikan hasil usaha kita itu untuk anak yatim. Jadi kami ada ternak kambing etawa. Kambing yang menghasilkan susu, urin yang bagus, yang besar itu, bukan kambing kacang yang seperti di Jeneponto banyak di mana itu. Di Jalan Sariwi Gading itu kan. Etawa itu yang ininya ya. Kebutuhan daging kambing di Makassar itu sebenarnya lumayan sangat besar. Itu masih didatangkan dari Jawa. Salah satu cita-cita kita adalah bagaimana bisa bisa mengcover kebutuhan daging kambing di Makassar. Kambing ini tidak ada dibilang sepotong seperti ayam gini ini kan. Seekor kambing, orang hakika 2 kambing. Ini kambing kan begitu. Tidak ada ini seperti sapi itu ini. Tidak ada, mungkin belum ada dijual kambing secara kiloan. Masih jarang kita dengar kan. Kambing kiloan ini kan nggak ada itu. 1 kali, Pak. Iya, 1 ekor kan gitu. Nah, yayasan ini memiliki misi 3. 1 tadi charity itu. Ini ada, kita mau memberdayakan anak yatim. Jadi setiap kambing yang melahirkan 2 ekor, karena kalau kambing itu melahirkan kan 2 ekor anak. Nanti 1 kambing itu akan dialokasikan untuk diberikan kepada anak yatim. Jadi anak yatim ini punya kambing akhirnya. Kambing yang kedua akan diberikan kepada pengelola. Jadi pengelola ini bukan orang sembarangan, Pak, orang-orang pintar, sarjana-sarjana yang mengelola itu yayasan itu. Mereka kita ini. Nanti kita peranakan yang kedua baru donatur. Donatur nanti 1, kemudian kembali lagi ke pengelola. Nah, pengelola ini adalah salah satu misi kita, ingin memberdayakan. Mau mahasiswa, mau sarjana baru, dia ikut mengelola di situ. Kita berdayakan ininya. Itu pemberdayaan pertama. Pemberdayaan yang kedua adalah di lingkungan di mana kita membangun perkampungan kambing itu, kandang kambing. Orang-orang di sekitar kita itu kan di rumah-rumahnya itu banyak semak-semak itu, yang justru tidak bermanfaat. Ya, kami Yayasan Ternak kita mengedukasi orang di situ, memberikan bibit, tanam ini makanan kambing. Jadi mereka menanam ini dijual ke kita. Jadi lahan-lahan di sekitar kita itu tidak ada lagi lahan-lahan semak yang tidak produktif, yang tidak menghasilkan uang. Menghasilkan uang. Jadi ada charity di situ, ada pemberdayaan mahasiswa, ada pemberdayaan lingkungan. Dan yang paling penting adalah bahwa ini dikelola secara bisnis. Iya, kita mau buat yayasan itu jangan cita-citanya menunggu donasi, donatur. Kalau bisa donasi yang diberikan oleh orang, itu bisa kita lipat gandakan dengan cara seperti ini. Makanya ada unsur bisnis di situ. Jadi ada charity, ada pemberdayaan, enforcement di situ, ya, empowering. Yang ketiga adalah ada bisnis. Jadi kalau dikelola secara bisnis itu adalah bahwa setiap unsur-unsur yang ada di dalam sistem pengolahan kambing itu harus menghasilkan. Kita sudah menghasilkan di sana pupuk cair, ada pupuk ini. Jadi itu seperti ekosistem yang berputar di situ. Tidak ada yang jadi limbah. Iya, tidak ada yang terbuang percuma di situ. Semua ada manfaatnya. Apa itu? Nah, itu cita-cita saya dulu, bagaimana memiliki sebuah pekerjaan yang tidak ada limbahnya. Semua ada ininya. Kambing itu kulitnya, etawa itu susunya bagus, urinnya itu jadi pupuk.
di samping kotorannya. Mungkin Iya. banyak yang tidak ini. Dan itu kita sudah buatkan dalam bentuk produk. Sudah ada botol-botol itu. Itu tinggal Siap, siap. teman-teman itu bagaimana bisa memasarkan lebih baik yang seperti itu. Siap, siap. Ya itu, jadi itu cita saya ya 15 tahun terakhir setelah tahun 2015 yang lalu. Saya bilang 15 tahun kemudian lah saya merencanakan hidup yang berkualitas. Kita tidak tahu umur kita ini seberapa ini, tapi kita harus tetap merencanakan. Umur pun kalau perlu direncanakan. Mungkin tidak banyak orang yang merencanakan umurnya kan? Iya, Pak. Iya, tapi menurut saya itu adalah umur di mana kita bisa melakukan pengabdian dalam arti yang sangat luas. Pengabdian kepada masyarakat, pengabdian kepada keluarga, dan kepada Tuhan. Karena kalau kita sudah tua, sudah tidak bisa berbuat apa-apa, bagaimana kita bisa mengabdi secara berkualitas. Makanya kita rencanakan betul pada umur berapa sih sebenarnya kita secara kualitas itu bisa beribadah. Karena kita sudah terlalu tua ini, kualitas ibadah kita ini, kalau kita baru ibadah, kalau kita bicara tentang bagaimana malah membuat dosa orang-orang di sekitar kita. Hanya gara-gara umur kita yang tidak berkualitas. Ya kan, jadi beban. Itu cita-cita saya. Saya nggak mau jadi beban anak saya, keluarga saya di masa-masa tua gitu ya. Iya. Bisa seperti itu. Jadi itu 5 tahun terakhir adalah bagaimana bisa lebih fokus untuk mengabdi, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan banyak cara. Tapi tidak ada lagi di situ orientasi itu materi. Tidak ada lagi di situ. Ya, sudah bukan lagi orientasi materi. Siap. Saya kira seperti itu. Siap. Makasih, Deng, atas kesempatannya, dan ini sangat inspiring sekali ya. Sebenarnya Tribuners, kalau kita dengarkan detail tips-tips tadi dari Pak Taufik ini semacam kalau di jurnalis itu, Pak, bagaimana? Jadi ini bagaimana modusnya atau bagaimana caranya untuk sukses, kemudian bagaimana caranya merencanakan kehidupan pada saat produktif maupun pada saat mungkin nanti purna bakti. Terima kasih, Pak, sudah bergabung nih bersama kami, dan tidak terasa nih kita hampir 2 jam. Enak sekali mendengarkan pernyataan dari Pak Taufik, dan saya juga kelewatan waktu nih. Dan ini nampaknya Tribun VIP kita yang lumayan panjang karena detail sekali Pak Taufik menjelaskan terkait kisah-kisah hidupnya. Untuk Tribuners yang sudah menonton, terima kasih sudah menonton Tribun VIP, dan kami ingatkan untuk tetap menjaga jarak dan tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih di kondisi pandemi. Jangan sampai ada gelombang lagi. Dan terima kasih Pak Taufik sudah bergabung melalui Zoom. Terima kasih Pak Hasim. Salam untuk keluarga. Saya kalau kita rencanakan lebih baik pertemuan seperti ini, nggak apa-apa, nanti kita coba buat forum seperti ini lagi ya, siap, lebih Pak. Bisa. Lebih interaktif. Iya. Dan saya ingin memberikan apresiasi kepada teman-teman yang melakukan interaksi. Ya, tapi ini perlu perencanaan yang siap, Pak. Apalagi itu diapresiasi ya. Pertama karena kita memang di banyak perjalanan saya kadang-kadang saya bilang, kita kenapa memberikan tepuk tangan saja itu kok kita pelit sekali sama orang yang melakukan sesuatu yang baik. Siap. Ya benar nggak? Iya, betul Pak. Betul. Sudah diumumkan ini begini, tapi tidak ada yang tepuk tangan. Jadi apresiasi kita kadang-kadang kurang ya. Itulah kenapa di setiap pertemuan-pertemuan seperti ini saya kadang-kadang memberikan challenge dulu, terus memberikan hadiah misalnya. Itu cara kita menghormati orang yang sudah memberikan upaya lebih daripada yang lain. Kalau ada yang sudah berani bertanya, itu sudah menurut saya itu sudah satu kesuksesan kecil dibandingkan orang yang cuma diam saja kan gitu ya.
Betul, Kan betul. gitu. Dan itu sekaligus melatih kita untuk bagaimana bisa berinteraksi. Ya. Yang kedua saya jawab pertanyaan itu, sarjana pertanian jadi bankir. Ya ini Ya, terakhir ini. ya, ya, ya. Jadi hampir di seluruh bank ini, ya, hampir di seluruh bank ini itu tidak ada lagi kriteria bahwa misalnya sarjana ekonomi yang harus menjadi direktur, ya kan? Direktur kita saat ini di BRI itu orang pertanian. Sama, Pak, Orang ya? pertanian, iya. Di banyak sekali ini. Sudah beberapa kali di ini. Walaupun tidak menutup bahwa sarjana ekonomi juga banyak kan. Jadi sarjana. Insinyur lagi. Jadi apa pesan yang saya ingin berikan adalah bukan kita berbicara membahas mengenai sarjana, tapi siapapun Anda sepanjang itu Anda ingin melakukan perubahan, merubah diri, menyesuaikan diri, maka Anda akan sukses dimanapun akan Anda ditempatkan. Iya, iya. Iya kan, nggak ada. Pak Sahrul sekarang menjadi Menteri Pertanian. Dia Iya. tidak punya latar belakang ini. Hukum dia. Karena yang dia. Tapi dia mampu mengorganisir orang-orang profesor-profesor pertanian. Ya kan, gitu. Profesor macam apapun. Nah, itu. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan itu hanya alat untuk kita bisa menjadi sukses atau berhasil. Siap, siap, siap. Ya. Ini Saya kira begitu. quote terakhir yang paling menarik, pendidikan adalah alat untuk menjadi sukses. Terima kasih, Deng, sudah bergabung dan tetap sehat terus bersama keluarga tentunya. Kami juga Tribun Timur mengucapkan terima kasih sekali karena bisa memberikan inspiring di sini. Dan Tribuners, terima kasih sudah menonton acara kita dan jangan lupa untuk tetap station di YouTube maupun di Facebook Tribun Timur. Dan saya Hasim Arfa dari Makassar dan Pak Taufik dari Jakarta, Tangerang Selatan tadi mengucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.